Shalom saudara, saat ini saya mengucapkan Merry Christmas buat setiap Anda semua. Saya percaya kasih Tuhan dan sukacita Natal selalu melingkupi setiap kita. Saat ini saya rindu menyambut setiap Anda yang baru pertama kali join di dalam ibadah online Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Saya mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan kami. Bagi kami, gereja bukanlah hanya sekedar gedung ibadah. Tetapi gereja merupakan sebuah komunitas orang percaya di mana kita bisa saling mengenal, bertumbuh dan melayani Tuhan bersama-sama. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini, kita bisa saling mendoakan dan menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kami rindu mengajak Anda untuk join di dalam komunitas Gereja Mawar Syaron yang bernama Connect Group. Bagaimana caranya? Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar Anda. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan misi kita yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan misi ini bertujuan untuk pengembangan gereja lokal di Jabodetabek. Oleh karena itu Anda bisa memberikan persembahan misi melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar Anda. Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Oleh karena itu Anda bisa mempersiapkan posisi yang terbaik supaya Anda bisa mendapat berkat yang maksimal dari ibadah kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini kami datang dengan penuh hati yang antusias kepadamu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami minta Engkau mengurapi ibadah mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan mulai mengurapi dari praise and worship, Tuhan urapi dari pujian penyembahan dan firman Tuhan yang disampaikan. Menjadi kekuatan buat setiap kami. Dan dengan penuh hati yang antusias Tuhan, hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Syaron sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi.
katakan haleluya. Lebih lagi haleluya. Yang wanita katakan Tentang keselamatan bergema, bala malaikat bernyanyi, sang bintang pancarkan cahaya. Oh 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 oh. yang pria katakan Tuhan menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh oh oh
melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus,
Haleluya. Tuhan kita baik. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Natal buat Anda semua. Sukacita sorga memenuhi hati kita semua. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Kau memberkati di minggu ini ya Tuhan. Khususnya di dalam suasana Natal. Biar kasih-Mu, damai-Mu turun atas setiap kami, setiap keluarga. Dimanapun ya Tuhan seluruh jemaat berada. Kami percaya sukacita Allah, damai sejahtera Allah turun melanda setiap hati. Terima kasih Bapa. Sebentar Kau berbicara kepada kami terbuka untuk setiap tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, dan firman Allah, kebenaran firman Allah. Supaya Tuhan Kau membimbing kami khususnya melewati masa Natal dan memasuki tahun yang baru ini. Tuhan berbicara sekali lagi dalam hidup kami, ubahkan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, mari semua yang haus dan lapar katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, senang sekali bisa ada di depan Anda. Sekali lagi, minggu yang lalu, saya percaya Anda sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini, saya memberikan judul Tuhan menuntun umatnya. Saudara, di dalam Alkitab kita, kalau Anda pelajari khususnya di kisah-kisah Natal, di situ kita menjumpai bagaimana Tuhan itu menuntun umatnya. Kita menjumpai ada banyak peristiwa, tokoh-tokoh di mana ketika masa-masa Natal atau ketika Yesus itu mau lahir, sangat kaya sekali dengan tuntunan Tuhan. Saudara, kenapa kita membutuhkan tuntunan Tuhan? Karena tanpa tuntunan Tuhan, kita itu bisa tersesat. Firman Allah berkata bahwa Tuhan itu mengetahui rencana atau rancangan-rancangan yang ada padanya bagi kita. Dan Alkitab menjelaskan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Berarti rancangan Tuhan itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi sayangnya, saudara, kita ini percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Tuhan itu gak punya rencana kecelakaan dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya, kenapa ada banyak orang percaya justru mengalami kecelakaan. Saudara, justru mengalami kecelakaan-kecelakaan di dalam kehidupannya. Saudara, padahal Tuhan ingin membawa kita kepada rencananya. Dan rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, tapi kenapa kita mengalami kecelakaan di dalam kehidupan kita, saudara? Karena ternyata Tuhan itu ingin menuntun kita kepada rencana yang penuh dengan damai sejahtera itu. Nah, seringkali kitalah yang tidak mengenali bagaimana cara Tuhan menuntun dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita ini gak mengerti bagaimana cara Tuhan menuntun dalam kehidupan kita, dan itulah yang menjadi penyebab kenapa kita gagal, kenapa kita ini tidak mengalami yang namanya rencana damai sejahtera. Saudara, dan kalau kita lihat dalam Alkitab nanti kita akan baca banyak ayat firman Tuhan, khususnya di momen-momen di mana ketika Yesus lahir, kita menemukan ada banyak cara ternyata bagaimana Tuhan menuntun umatnya. Saudara, yang pertama saudara saya akan membagikan ada 5 cara Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun kita. Yang pertama adalah Tuhan menuntun umatnya melalui keadaan. Saudara, Tuhan menuntun umatnya melalui keadaan. Mari kita lihat Lukas pasal yang kedua, kita baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang hamil atau sedang mengandung. Perhatikan ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ itu di mana? Di Bethlehem.
tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saudara, coba ayat ini sepertinya kok pas sekali ya, kok kebetulan sekali ya. Ketika Yusuf dan Maria berada di situ, yaitu di Bethlehem, kok pas tiba-tiba Maria itu mengalami sakit bersalin dan sudah tiba waktunya untuk melahirkan. Kok bisa pas ya, saudara? Jadi kita percaya bahwa nggak ada kebetulan di dalam Tuhan. Ya, ternyata tanpa disadari Tuhan itu sedang menuntun Yusuf dan Maria. Melalui apa, saudara? Melalui sebuah keadaan di mana Kaisar Agustus itu menyerukan untuk semua orang ya mendaftarkan diri, diadakan sensus, saudara. Bayangkan kalau misalnya Kaisar Agustus tidak memberikan perintah untuk semua mendaftarkan diri. Ya, bayangkan kalau nggak ada sensus, kemungkinan besar Yusuf dan Maria nggak pergi ke Bethlehem. Saudara, dan kalau kita mau sambung-sambungkan, saudara, kemungkinan besar juga mungkin Yesus nggak lahir di Bethlehem. Kok bisa pas ya? Kok bisa pas? Jadi ternyata kebenarannya adalah Tuhan itu bisa menuntun kita tanpa kita sadari. Dan seringkali Tuhan menuntun kita itu melalui keadaan yang kita alami. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keadaan yang kita alami, baik di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, atau bahkan keadaan yang kita alami di bangsa kita atau di dunia ini, seringkali tanpa disadari Tuhan itu bisa menuntun kita melalui keadaan-keadaan tersebut untuk kita ini menggenapi rencana Allah. Tanpa disadari ternyata Yusuf dan Maria itu dituntun Tuhan melalui keadaan di mana Kaisar Agustus memberikan perintah untuk mengadakan sensus. Sehingga mau tidak mau, saudara, Yusuf dan Maria itu pergi ke Bethlehem. Dan tiba di Bethlehem, Maria sakit bersalin atau Maria harus melahirkan. Supaya genaplah apa kata firman Tuhan, kata nubuatan bahwa saudara, Yesus itu harus lahir di Bethlehem. Jadi tanpa disadari, ya tanpa Yusuf sadar, tanpa Maria sadar, di kacamata Yusuf dan Maria, di kacamata kita dari pihak ketiga, kita mengira ini adalah kebetulan. Tapi di dalam Tuhan itu gak ada kebetulan, saudara. Tuhan memang menggerakkan kaisar itu, Tuhan memang menggerakkan kaisar itu mengadakan sensus, atau Tuhan itu bisa memakai keadaan itu untuk menuntun seseorang menggenapi rencananya. Jadi hari ini, ya, kalau Anda mengalami sebuah situasi, apalagi di masa-masa seluruh dunia mengalami pandemi, saudara, berdoalah saudara, Tuhan tuntun aku di masa-masa sukar yang mungkin terjadi menimpa seluruh dunia, atau masa-masa sulit yang mungkin terjadi atas hidup dan keluargaku. Tuhan, tuntun aku untuk menggenapi rencanamu. Kalau seperti ini kita akan jadi orang Kristen yang tidak gampang patah atau tidak gampang kecewa dengan yang namanya keadaan. Saudara, berdoalah Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi atas hidup kita, kalau itu di luar kontrol kita, berdoalah Tuhan tuntun aku selangkah lebih maju menggenapi rencanamu. Setiap hari bangun tidur, berdoalah, Tuhan tuntun aku selangkah. Lewat keadaan-keadaan yang mungkin bisa terjadi yang di luar kontrolku. Tuntun aku supaya aku bisa selangkah masuk dalam penggenapan rencana Allah. Saudara, bahkan kenyataannya saudara, Tuhan itu bisa memakai keadaan-keadaan kita untuk membawa kita selangkah masuk dalam penggenapan rencana Allah. Ada amin. Sekalipun situasi kita nggak baik, percayalah bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu bisa bawa segala situasi kita ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi kita yang terpanggil seturut dengan rencananya. Saudara, jadi yang pertama adalah Tuhan itu ternyata menuntun kita lewat keadaan-keadaan yang kita alami. Yang kedua, saudara, Tuhan menuntun umatnya melalui utusannya. Saya ulangi, Tuhan menuntun umatnya melalui utusannya.
Mari kita buka Lukas pasal yang kedua, saudara, kita baca di ayat yang ke-8. Ini adalah ayat-ayat selanjutnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti, garis bawahi, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Perhatikan kata-kata, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan." Siapa, saudara? Tuhan kepada kita. Mari kita pergi ke sana, ke Bethlehem. Melihat apa yang terjadi seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sebetulnya yang memberitahu itu Tuhan atau malaikat, saudara? Yang menampakkan diri itu malaikat. Malaikat tiba-tiba menampakkan diri, saudara, menyampaikan sebuah kabar, ya. Dan ini tandanya, gitu ya. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus, ya. Nanti akan lahir juru selamat. Ya, bagimu juru selamat itu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kamu akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Ya, dan terbaring di dalam palungan. Jadi cara yang kedua, Tuhan itu menuntun umatnya melalui utusannya, saudara. Dalam konteks ini, saudara, gembala-gembala itu bertemu dengan malaikat. Dan malaikat itu mengabarkan kabar gembira sekaligus memberitahu ya di mana kelahiran juru selamat itu. Ya, lalu gembala-gembala itu mendapatkan arahan lalu pergi ke Bethlehem. Saudara, seperti yang memang Tuhan beritahukan kepada mereka. Saudara. Nah, gak selalu utusan Tuhan yang datang kepada kita itu malaikat. Apa maksudnya? Tuhan itu menuntun kita melalui utusannya. Dalam hal ini utusan-utusannya itu bisa gereja. Saudara, Tuhan itu memberitahu, menuntun kita melalui khotbah gembala, melalui pengajaran gembala. Saudara, melalui lagu-lagu pujian penyembahan yang kita dengar setiap minggu. Saudara, melalui khotbah atau renungan di dalam connect group atau cell group, di dalam kelompok sel. Saudara, Tuhan itu memberikan kita rambu-rambu penunjuk jalan. Tuhan itu memberikan rambu-rambu peringatan atau rambu-rambu penunjuk jalan untuk memberitahu kepada kita apakah jalan kita ini benar atau salah. Saudara, kalau jalan kita ini salah, maka akan ada rambu-rambu peringatan, warning, stop, berbalik, gitu ya. Biasanya kalau kita nyetir mobil, ya, kita ini akan melihat ada rambu-rambu di jalan. Entahkah rambu itu menunjuk jalan, tempat, gitu ya, atau rambu-rambu itu memberikan kita warning, memberikan kita peringatan-peringatan. Dan sadar atau enggak, saudara, Tuhan itu menuntun kita melalui utusannya, melalui gereja. Saudara,
apakah jalan hidup kita ini salah atau benar, Tuhan itu memberikan kita banyak rambu-rambu dan Tuhan itu sering memakai gerejanya, utusannya untuk berbicara menuntun kita. Saudara, Dia menuntun kita. Entahkah saudara hari ini saudara sedang hidup, sedang sibuk dengan kesenangan saudara, saudara sibuk dengan dosa, saudara mungkin membangun hubungan-hubungan yang salah, saudara. Dan Tuhan itu memberikan rambu-rambu peringatan penunjuk jalan itu melalui apa saudara? Tiap minggu Anda dengar khotbah. Tiap minggu Anda dengar pesan khotbah. Tiap minggu mungkin kalau Anda anak muda, gembala anak muda saudara, gembala youth saudara berkhotbah. Saudara, tiap minggu mungkin Anda mendengar renungan saudara. Renungan di kelompok sel. Tiap minggu saudara menyanyi lagu-lagu pujian. Saudara, Tuhan itu bisa pakai itu untuk menuntun kehidupan kita. Saudara, apakah hidup kita ini salah? Apakah jalan yang kita ambil ini salah atau benar? Tanda-tanda rambu-rambu peringatan itu seringkali adalah berupa utusan-utusan Tuhan yang Tuhan utus dalam kehidupan Anda. Ya, itu bisa khotbah, renungan, pengajaran, di gereja, saudara, khotbah gembala saudara, renungan yang disampaikan melalui pemimpin rohani saudara. Itu adalah bentuk kasih Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Ada amin, saudara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Tuhan menuntun kita melalui Alkitab dan prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi, Tuhan menuntun kita melalui Alkitab dan prinsip kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat sama-sama di Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Matius 2 ayat 1 sampai 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lingkari kata ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukannya, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Mereka masuk ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Kita semua tahu kisah ini. Siapakah orang Majus itu? Dalam terjemahan bahasa Inggris, orang Majus itu ditulis sebagai the wise man atau orang-orang bijaksana. Saudara, ternyata orang-orang bijaksana ini bukan hanya tertulis di Perjanjian Baru, tapi sudah tertulis the wise man atau orang-orang bijaksana itu sudah tertulis di kitab Perjanjian Lama. Khususnya kitab Daniel, saudara melihat bagaimana ada banyak orang-orang bijaksana di situ. Siapakah orang-orang Majus? Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang berilmu, ya. Mereka bukan raja, tapi mereka itu adalah penilik bintang. Ya, mereka itu adalah stargazer. Mereka itu penilik bintang. Ya, di zaman itu ada dua ilmu, yaitu astrologi dan astronomi. Nah, saudara, kita menerima ilmu tentang perbintangan, yaitu astronomi. Tapi kita orang Kristen tidak menerima yang namanya astrologi.
Ya, yaitu kita melihat bintang gitu ya, lalu mengambil pesan di dalamnya. Tidak, saudara, kita nggak percaya akan hal itu, saudara ya. Nah, mereka itu adalah orang yang bisa melihat atau meneliti pergerakan bintang. Nah, saudara, kalau Anda lihat di zaman Daniel, orang-orang bijaksana itu disebut dalam kitab Daniel. Dan dikatakan Daniel ini menjadi pemimpin dari orang-orang bijaksana itu. Daniel itu bisa menafsirkan mimpi. Daniel itu penuh Roh Kudus dan penuh dengan hikmat, saudara. Nah, Daniel itu diangkat menjadi pemimpin dari orang-orang bijaksana ini. Dan Daniel itu takut akan Allah. Ya, ternyata Daniel itu mengajarkan firman Allah kepada mereka-mereka ini. Nah, di zaman Daniel, Alkitab yang mereka pegang itu adalah Pentatuk atau 5 kitab awal. Kejadian gitu ya, Keluaran, 5 kitab awal itu Ulangan, saudara. Nah, jadi Bilangan, saudara, 5 kitab di awal itu, saudara. Nah, ternyata ada sebuah nubuatan di kitab Bilangan. Saudara, Bilangan pasal yang ke 24 ayat yang ke-17. Ada sebuah nubuatan. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, menghancurkan semua anak-anak Set. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan NIV, dikatakan I see him but not now, I behold him but not near. A star shall come out of Jacob. A star shall come out of Jacob. Ya, bintang itu akan muncul dari Yakub. Maksudnya bintang itu akan muncul di timur. Dan akan muncul lahir seorang pemimpin atau penguasa. Jadi kemungkinan besar, saudara, rupa-rupanya Daniel itu menceritakan tentang kelahiran Mesias di tanah Israel bagi bangsa Yahudi. Ya, akan muncul seorang raja, seorang pemimpin Mesias yang memang dinubuatkan oleh firman Allah. Di zaman Daniel cuma taunya kitab Taurat. Kitab Taurat itu 5 kitab di awal Alkitab Perjanjian Lama, saudara. Dan itulah yang mereka miliki. Itulah yang orang-orang Majus itu miliki. Saudara, yaitu sebuah nubuatan bahwa akan muncul bintang dan bintang itu menjadi penanda kelahiran Sang Mesias. Saudara, lalu bintang itu muncul persis seperti yang mereka tahu, lalu mereka pergi, saudara. Ya, mereka itu datang dari Babel, kalau zaman sekarang itu mungkin Irak. Kurang lebih perjalanannya itu 300 mil, kurang lebih 480 sampai 500 kilometer. Zaman dulu nggak ada jalan tol. Ya, zaman dulu naik onta, saudara. Jadi itu mungkin memakan waktu berbulan-bulan untuk perarakan datang, saudara, menuju ke bintang itu, saudara. Ya, dan ternyata mereka pergi ke Yerusalem dan mereka mampir ke istana Raja Herodes. Mungkin mereka berpikir raja itu akan kita temui ya di mana? Di istana. Lalu dia tanya sama Herodes, di manakah anak itu? Herodes kaget, seluruh Yerusalem kaget. Ya, raja yang ada ya cuman aku, gak ada raja lain. Emangnya ada seseorang yang lahir jadi raja? Gitu ya. Herodes gak aman, saudara. Herodes punya planning untuk membunuh, gitu ya. Nah, lalu Herodes jawab gak tahu. Lalu orang Majus kebingungan. Lalu apa yang terjadi? Dipanggillah semua ahli Taurat, ya, semua imam kepala dikumpulkannya. Ya, ahli Taurat, imam kepala, orang-orang Yahudi semuanya itu dikumpulkan. Bangsa Yahudi dikumpulkan dan mereka tanya di manakah Mesias akan lahir? Lalu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu menjawab, saudara. Ya, menjawab apa, saudara? Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ada tertulis dalam kitab. Ada tertulis dalam kitab. Ya, jadi dari situlah, saudara, mereka menemukan informasi bahwa Mesias itu menurut Alkitab, menurut nubuatan dari kitab-kitab para nabi,
Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Bintang itu membuat mereka sampai di Yerusalem. Tapi hanya Alkitablah yang membawa mereka sampai kepada Yesus. Saudara, karena mereka hanya punya informasi di hukum Taurat, di kitab Taurat. Ya, orang-orang Majus itu nggak punya kitab para nabi. Jadi mereka hanya sampai ke Yerusalem karena mereka cuma melihat bintang yang sudah dinubuatkan itu. Tapi lokasinya di mana mereka nggak ngerti. Makanya mereka itu nyasar ke istana Herodes karena bayangan mereka. Ya harusnya seorang raja yang lahirnya di istana. Saudara. Dan ternyata ada informasi tambahan. Ternyata mereka mendapatkan lokasi di mana Yesus itu akan dilahirkan, itu ternyata di kota Bethlehem. Dan mereka dapatkan itu dari firman. Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini, mereka melihat bintang. Saudara, bintang itu cuma membawa mereka ke Yerusalem. Tapi ketika mereka menilik kepada firman Allah, mereka sampai kepada Yesus. Hidup kita juga sama, Bapak Ibu Saudara. Kita membutuhkan Alkitab, firman tertulis. Kita membutuhkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kita menggenapi semua destiny, semua rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena di situ kaya dengan tuntunan Tuhan. Hari ini kalau Anda ingin menggenapi rencana Allah dalam pernikahan, kalau hari ini Anda masih single, Anda perlu perlengkapi diri Anda dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, tentang bagaimana saudara itu bisa menemukan pasangan hidup. Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa itu saudara kalau bergerak dengan pikiran Anda sendiri, saudara akan menemukan dengan orang yang salah. Saudara akan meleset dengan yang namanya rencana Allah, saudara. Memang Tuhan memberikan pilihan kepada kita untuk menentukan siapa jodoh kita, tapi Tuhan itu menuntun, Tuhan itu memberikan guide kepada kita. Bagaimana memimpin atau menemukan pasangan hidup. Dan itu kita harus temukan dari mana? Dari kebenaran firman Allah, dari prinsip Alkitab, saudara. Jadi kalau kita ingin menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita, ternyata kita ini harus membuka diri kepada tuntunan Tuhan, di mana Tuhan itu menuntun kita melalui firman tertulis, melalui Alkitab, melalui prinsip kebenaran. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini mau menggenapi rencana Allah, kita harus belajar Alkitab. Kita harus memahami Alkitab. Kita harus baca Alkitab. Saudara. Dan kalau baca Alkitab kita harus mengerti dengan utuh. Makanya saya sarankan bagi Bapak Ibu Saudara yang gak pernah menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara, bikin resolusi tahun depan aku mau selesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Aku mau pelajari di balik kisah-kisah Alkitab. Di balik peristiwa-peristiwa, di balik tokoh-tokoh Alkitab. Prinsip apa yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Allah. Saudara, semakin Anda menggali firman, semakin banyak prinsip yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Anda. Semakin jelas nanti Tuhan itu akan menuntun kita. Walaupun ketika Anda mungkin mempelajari Alkitab, mungkin dari satu contoh atau dari sebuah peristiwa, ya dari sebuah konteks di dalam Alkitab, mungkin itu gak relevan langsung dalam kehidupan Anda saat ini. Tapi ketika Anda simpan prinsip itu dan ketika Anda mengalami situasi, saudara, prinsip itu akan Tuhan pakai untuk menuntun kehidupan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu menuntun kita lewat prinsip kebenaran Alkitab. Saudara, orang Majus itu tahu bahwa akan ada bintang yang muncul dari mana? Dari nubuatan Alkitab. Dari apa yang tertulis dalam kitab Taurat, saudara. Dan akhirnya dia ngikutin bintang itu. Tapi bintang itu hanya menuntun mereka sampai Yerusalem. Dan untuk tahu mereka sampai kepada Yesus, mereka membutuhkan juga ayat dari firman Allah. Ada tertulis dalam kitab Nabi. Ternyata mereka gak ngerti ada nubuatan di kitab Mika. Bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Kita butuh prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, prinsip
Alkitab mendidik anak, prinsip dan kebenaran Alkitab di dalam membangun pernikahan, prinsip dan kebenaran Alkitab dalam membangun kehidupan ini, prinsip dalam firman Allah, di dalam kepemimpinan, di dalam menghadapi situasi-situasi sulit, di dalam menghadapi banyak hal dalam kehidupan kita. Saudara, kita perlu memperkaya diri dengan kebenaran dan prinsip firman Allah. Katakan amin. Prinsip di dalam kita menemukan pasangan hidup. Prinsip di mana ketika kita ini membangun hubungan dengan orang, dengan keluarga, kita membutuhkan prinsip Alkitab. Kalau kita mau menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita, kita harus memperlengkapi diri kita. Ya, jadikan ini resolusi, saudara. Tahun depan, aku mau belajar banyak prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, makanya baca Alkitab jangan cuma sekedar seiprit-iprit kadang, saudara. Sedikit-sedikit maksudnya, seiprit-iprit itu sedikit-sedikit. Gitu ya. Belajar satu kitab, prinsip apa yang di situ. Belajar satu kisah tentang tokoh tertentu. Tokoh tentang Yusuf, tentang Musa, tentang Abraham. Saudara, tentang Paulus. Ya, belajar prinsip-prinsip Alkitab apa yang diajarkan di dalam kitab di kitab-kitab perjanjian baru, di kitab Injil, surat-suratnya Paulus, suratnya Petrus. Saudara, itu akan menolong kita untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan menuntun kita lewat prinsip Alkitab. Saudara, ketika Yesus dicobai di padang gurun, saudara dengar baik-baik. Yesus mengalahkan setan itu dengan ada tertulis. Yesus dicobai oleh setan. Bahkan setan itu mengutip ayat. Saudara, setan itu mengutip ayat loh. Tapi Yesus menjawab, ada pula tertulis. Jadi Yesus gak bisa dibohongi pakai ayat. Setan bisa loh membohongi kita pakai ayat Alkitab untuk membuat kita terintimidasi. Setan mengambil satu ayat keluar dari konteksnya, lalu diberikan kepada kita, lalu kita menjadi terintimidasi. Bisa, itulah sebabnya kita perlu mengerti firman Tuhan, saudara, secara lengkap. Saudara, karena kalau kita mengerti firman Tuhan secara lengkap, itu akan menolong kita. Prinsip apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, saudara. Itulah sebabnya saya rindu, khususnya jemaat gereja Mawar Sharon. Saya rindu tahun depan, saudara harus belajar Alkitab. Saudara harus semakin haus dan lapar untuk mempelajari dan meneliti Alkitab. Merenungkan firman. Saudara pelajari, ya ada banyak prinsip yang Roh Kudus itu bisa nyatakan dalam kehidupan kita. Dan itu akan berguna. Akan berguna dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menuntun kita lewat prinsip dan kebenaran firman Allah. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Jadi penting untuk kita memiliki prinsip kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ternyata firman Tuhan itu diibaratkan seperti pelita atau lampu, ya, dan terang lampu di kaki kita. Jadi ternyata zaman dulu itu kasutnya seseorang di ujungnya itu ada semacam kayak lilinnya, ada lampunya untuk menerangi jalanan di mana mereka berjalan. Jadi firman-Mu itu seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau di zaman sekarang mungkin kita nggak pakai lilin di dalam kasut kita atau di ujung kasut kita, tapi kita mungkin pakai senter. Kalau mobil itu pakai lampu, ya lampu jalan itu, saudara. Nah bayangkan kalau Anda berjalan tanpa lampu, gelap total, saudara. Coba Anda itu seperti Anda tutup mata lalu Anda coba jalan, Anda akan nabrak sana nabrak sini. Saudara akan mengalami yang namanya kecelakaan. Saudara akan jatuh dalam lubang. Saudara akan, kalau Anda jalan di sana, saudara nggak sadar, saudara ada di tengah jalan dan Anda bisa ditabrak mobil. Bayangkan kalau Anda jalan tanpa ada sedikit pun terang. Saudara, ternyata firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu seperti terang yang bisa menuntun kita. Yang bisa menerangi jalan kita supaya kita ini dituntun sampai ke tujuan. Bapak Ibu Saudara. Nah itulah sebabnya saya rindu.
Jemaat Gereja Mawar Sharon tahun depan harus menjadi jemaat yang suka belajar kebenaran firman Tuhan. Suka menggali firman Tuhan. Suka bukan mengkoleksi saudara ya, tapi menyimpan banyak prinsip-prinsip Alkitab, membekali diri dan memperlengkapi diri kita dengan banyak prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena itu bisa menolong kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Tuhan ternyata menuntun hidup kita pakai prinsip kebenaran firman Allah. Yang keempat, saudara. Ya, Tuhan menuntun umatnya melalui suara Roh Kudus. Lukas pasal yang kedua, kita baca di ayat 21 sampai 33. Perhatikan, dan ketika genap 8 hari, dan ia atau Yesus harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Kepadanya telah diwahyukan atau dinyatakan atau diberitahukan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Perhatikan. Jadi ia juga datang ke bait Allah itu karena dorongan Roh Kudus. Saudara, jadi Tuhan sudah ngomong bahwa dia gak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan tiba-tiba Tuhan itu mendorong. Tuhan itu menggerakkan hatinya untuk pergi ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu kok bisa pas. Ya, waktu dia datang di bait Allah ketemu Yesus. Itu probabilitasnya berapa persen? Kok bisa pas ketemu? Gitu ya. Kan Yesus bisa datang jam berapapun. Kok bisa pas? Saudara, ternyata ia dituntun oleh Roh Kudus. Oleh suara Roh Kudus. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Perhatikan kata sesuai dengan firman-Mu. Firman di sini firman apa, saudara? Ternyata firman di sini bukan firman tertulis. Firman di sini adalah suara Roh Kudus yang Tuhan nyatakan secara spesifik dalam kehidupannya. Jadi Tuhan itu menuntun umatnya bisa lewat keadaan. Tuhan itu menuntun umatnya bisa lewat apa, saudara? Bisa lewat utusannya, ya, lewat khotbah, lewat gembala yang mengajar, ya, lewat lagu puji-pujian, lewat renungan-renungan di dalam gereja atau di dalam kelompok kecil. Tuhan itu bisa menuntun umatnya lewat kebenaran firman Allah, yaitu firman yang tertulis lewat Alkitab. Tapi ternyata yang keempat ini, ternyata ada tuntunan yang berikutnya. Tuhan menuntun kita lewat suara Roh Kudus. Nah, kata sesuai dengan firman-Mu di sini ini bukan firman tertulis. Tapi ini adalah suara Roh Kudus yang dinyatakan kepada dia secara spesifik. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Simeon ini gak bisa menemukan di Alkitab firman tertulis kapan dia akan mati. Gitu ya. By the way, gak ada seorang pun yang tahu kapan kita ini akan mati. Gitu ya. Bahkan di Alkitab gak ada. Tapi ternyata Tuhan itu bisa berbicara secara spesifik. Memberikan sebuah arahan, guidance. Memberitahu bahwa kamu gak akan mati.
Memang Simeon gak tahu kapan matinya. Tapi intinya Tuhan itu memberitahu, kamu gak bakal mati sampai kamu melihat Mesias. Sampai Mesias itu dilahirkan. Gitu ya. Dan Simeon juga gak ngerti hari kapan dia akan mati. Dan setelah dia ketemu Mesias, Simeon gak tahu kapan, hari apa. Tapi ada tuntunan Tuhan bahwa kamu gak akan meninggal sebelum kamu ketemu Mesias. Dan saudara, Mesias nemuinnya di mana juga gak jelas. Mau cari-cari di Alkitab juga, ya mungkin bisa tahu Mesias lahir di Bethlehem dan sebagainya. Tapi zaman dulu kan gak ada handphone. Gak ada video call. Ya zaman dulu Maria sama Yusuf juga gak punya Instagram yang bisa update status. Ya. Dan dari mana, kapan bisa ketemu? Tiba-tiba ada dorongan dari Roh Kudus yang menggerakkan dia. Ada suara Roh Kudus, ada kesaksian batinnya atau kesaksian roh. Pergi ke Bait Allah. Nah itu gak bisa dicari di firman tertulis, gak ada. Ini yang namanya suara Roh Kudus. Ini yang namanya tuntunan suara Roh Kudus. Di firman tertulis gak ada pergilah ke Bait Allah sekarang, gak ada. Saudara. Dan waktu dia pergi ngikutin dorongan tersebut, kok bisa pas ketemu sama Yesus? Saudara, ini yang namanya Tuhan menuntun umatnya melalui suara Roh Kudus. Saudara, ternyata dalam hidup ini kita butuh loh. Selain kita membutuhkan prinsip kebenaran firman Tuhan, ternyata kita butuh suara Tuhan dalam tuntunan ini. Dalam kehidupan ini, kita butuh dituntun oleh suara Roh Kudus. Karena firman Tuhan itu pernah ngomong, ada jalan yang disangka banyak orang lurus, tapi ujungnya ternyata maut. Kita ini butuh tuntunan Tuhan secara spesifik. Saudara. Mari kita lihat Yesaya 30 ayat 21. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-21. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Jadi ternyata dalam kehidupan ini Tuhan sediakan yang namanya suara Roh Kudus yang berbicara di belakang kita. Ya, maksudnya apa berbicara di belakang kita ini berarti yang meng-guide kita atau menuntun kita. Ya, inilah jalan. Ya, jalan yang mana nih? Karena ada banyak jalan. Ada banyak jalan disangka ujungnya itu lurus. Tapi ternyata ujungnya maut. Nah, kita butuh suara Tuhan. Mana yang harus kita jalani? Pintu mana yang harus kita masuki? Ini mau belok kanan atau belok kiri? Saudara, itu sama seperti kita ini punya GPS. Kita ini punya Google Map. Ketika kita mengendarai mobil, Google Map itu akan menuntun kita belok ke kiri, belok ke kanan. 30 meter lagi putar balik. Kita membutuhkan suara tersebut, saudara, dalam kehidupan kita. Dan ternyata Tuhan itu sudah menginstall GPS rohani itu dalam diri kita. Itulah Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus di dalam diri kita akan menuntun kita. Ada amin? Saudara, nah, tapi kita seringkali lebih suka minta tanda sama Tuhan. Sementara Tuhan lebih suka menuntun kita dari dalam, dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya, dalam perjanjian lama memang Gideon minta tanda karena apa? Di zaman itu Roh Kudus nggak ada di dalam nggak ada di dalam diri setiap orang. Saudara, minta tanda, tapi kalau kita di dalam perjanjian baru bukan berarti nggak boleh minta tanda, tapi minta tanda itu fungsinya cuman apa, saudara? Untuk meneguhkan saja, mengkonfirmasi ya dari apa yang Anda sudah dapatkan sendiri bersama dengan Roh Kudus. Saudara, tahun depan jadikan ini resolusi. Aku mau bangun hubungan dengan Roh Kudus sehingga Roh Kudus itu bisa memimpinku dari dalam. Aku mau mengenal suara Roh Kudus. Aku mau belajar membedakan mana suara Roh Kudus, mana yang bukan suara Roh Kudus. Dalam kehidupan ini ada 3 suara. Yang pertama adalah suara diri kita sendiri.
suara hati kita sendiri. Yang kedua adalah suara setan. Yang ketiga adalah suara Roh Kudus. Kita harus belajar membedakan. Prinsipnya sederhana, kalau suara Roh Kudus yang pertama tidak akan pernah bertentangan dengan yang namanya firman tertulis. Yang kedua, suara Roh Kudus itu pasti mendatangkan damai sejahtera, bukan ketakutan, bukan intimidasi. Ya. Yang ketiga, suara Roh Kudus akan mendorong kita untuk bertobat. Nah, bedanya kalau suara setan itu apa, Saudara? Tidak mendatangkan damai sejahtera, membuat kita bingung, membuat kita takut dan perasaan tidak damai. Yang kedua, Saudara, suara setan biasanya apa? Menuduh, bukan mendatangkan damai sejahtera, tapi mengintimidasi. Itu kira-kira perbedaannya. Ya, yang ketiga, selalu bertentangan dengan firman Tuhan itu kalau setan. Makanya, Saudara, kita ini harus bergaul dengan firman, kita harus kenal firman, setelah itu kita harus mengembangkan untuk mengenal suara Roh Kudus. Caranya bagaimana Saudara bisa mengembangkan untuk Anda kenal suara Roh Kudus? Roh Kudus harus diajak bercakap-cakap. Kalau ada apa-apa sering tanya sama Tuhan. Ya, saya nggak ngomong bahwa hal-hal kecil tanya Tuhan loh ya. Maksudnya apa? Hari ini aku mau pergi, Roh Kudus mau pakai kaos kaki warna hijau atau warna merah. Halah, itu nggak usah, Tuhan sudah kasih otak, pilih sendiri. Nggak usah tanya Tuhan, nggak usah ngerepoti. Ya, Tuhan nggak ingin kita juga aneh. Gitu ya, tapi Tuhan itu harus diajak bercakap-cakap. Tanya Tuhan dalam keputusan-keputusan penting yang harus Anda ambil. Tanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kalau kita tanya, kita membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita lah yang harus belajar mengenal suara Roh Kudus. Caranya bagaimana ya? Tadi itu suara Roh Kudus selalu selaras dengan kebenaran firman. Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Makanya kalau Anda nggak pernah memperlengkapi diri Anda, nggak pernah merenungkan firman, bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan kita akan firman? Gitu ya. Suara Roh Kudus itu mendatangkan damai sejahtera, bukan tuduhan, dan selalu mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan atau bertobat. Nah, tinggal kita ini, kalau kita sering-sering mendengar, kita lama-lama akan kenal, Saudara. Ya, dulu ketika saya waktu kecil di rumah, saya itu bisa kenal ini suara langkah kaki siapa. Ya, ini papa saya atau mama saya. Dari caranya buka pintu itu saya bisa kenal ini papa saya yang masuk atau ini mama saya yang masuk. Dari cara ketuk pintu juga sudah tahu ini mama atau ini papa. Bahkan dari suara, kalau misalnya saya di kamar lalu di luar itu ada yang makan, saya bisa tahu ini yang makan papa saya atau mama saya. Karena apa? Karena kita tiap hari bergaul. Nah, kalau tiap hari Anda itu bergaul dengan firman dan Anda mengizinkan untuk Roh Kudus berbicara dalam kehidupan Anda, lama-lama Anda akan kenal ini suaramu sendiri, suara manusia, pertimbangan manusia, atau ini itu suara setan, atau ini suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus biasanya agak lebih berwibawa. Gitu ya. Beda dengan suara setan. Kadangkala kalimatnya bisa sama. Tapi Anda bisa bedakan ini dari setan atau dari Roh Kudus. Ya, misalnya nih, Saudara mau buat dosa terus ternyata ada suara di hati nurani Anda. Ayo, kenapa kamu, misalnya Anda merokok, tiba-tiba ada, kenapa kamu merokok? Hayo, gitu ya. Nah, hayonya setan dengan hayonya Roh Kudus itu beda. Yang satu mendatangkan damai sejahtera dan mengundang pertobatan. Yang satu itu intimidasi. Saudara akan merasa tertuduh. Bukannya malah bertobat, malah semakin jauh dari Tuhan. Ya, hayonya itu membuat Anda tertuduh. Hayo. Ya, lalu tiba-tiba biasanya kata-kata selanjutnya itu apa? Yang kamu buat itu buruk sekali. Tuhan gak memaafkanmu. Kamu begitu buruk. Ya. Mana bisa Tuhan mengampunimu. Mana bisa Tuhan memakaimu. Mana bisa Tuhan itu menjawab doamu. Anda semakin terintimidasi. Kamu itu gak layak dalam hadirat Tuhan. Akhirnya membuat Anda jauh dari pertobatan malahan. Gitu ya.
Sudah gak perlu ke gereja lagi. Nah itu suara setan. Nah Anda lama-lama akan mengetahui mana suara Roh Kudus, mana suara setan atau pertimbangan suara manusia Anda sendiri. Dari mana melatihnya? Saudara, Anda bergaul aja, sering-sering aja tanya Tuhan. Sering-sering aja saudara baca firman yang tertulis. Lama-lama Anda akan kenal. Ada amin saudara? Kita ini butuh pertimbangan atau suara Tuhan yang spesifik saudara. Ya Kisah Rasul 8 ayat yang ke-29. Perhatikan saudara, Kisah Rasul 8 ayat yang ke-29. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Spesifik banget. Berarti kalau ada ke situ dan kereta itu berarti posisinya itu spesifik, keretanya juga spesifik. Gitu ya. Berarti Tuhan itu menyediakan tuntunan yang spesifik dalam kehidupan kita. Tuhan itu bicara sampai mendetil dan sangat spesifik dalam kehidupan kita. Kita butuh tuntunan itu dan Tuhan menyediakan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan itu menuntun kita melalui suara Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, saudara boleh minta tanda, tapi tanda itu hanyalah meneguhkan apa yang saudara dapatkan sendiri. Saudara boleh misalnya terima nubuatan dari hamba Tuhan, dari nabi, atau orang-orang yang punya karunia profetik. Tapi itu dari luar. Itu biasanya bersifat meneguhkan apa yang saudara sudah dapatkan terlebih dahulu. Saudara, tapi kita kan maunya enggak begitu. Kita maunya apa saudara? Ya biar orang lain aja bernubuat. Saya enggak anti saudara. Saya terbuka dengan nubuatan, tapi itu sifatnya mengkonfirmasi atau meneguhkan. Ya, mengandalkan nubuatan itu nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai membangun hubungan. Sementara kalau Anda mengenali suara Roh Kudus dalam diri Anda, perlu membangun hubungan. Nah banyak orang kepengennya gampangan, pengen minta tanda dan minta nubuatan. Nggak salah, Tuhan bisa bekerja dan berbicara melalui semua hal itu. Tapi yang lebih Tuhan inginkan adalah kita bergaul dengan Tuhan sampai kita bisa mengenal suara dari Tuhan, suara dari Roh Kudus. Nah firman Tuhan katakan domba-dombaku, Yohanes 10 mengatakan domba-dombaku akan mengenal suaraku. Saudara, berarti Roh Kudus itu adalah roh yang berbicara dalam kehidupan kita. Kita ini harus kenali. Katakan amin. Seringkali Tuhan itu suara Roh Kudus belum tentu itu berupa kata-kata, seringkali berupa dorongan. Saudara, seringkali berupa Tuhan itu menggerakkan kita. Makanya Tuhan itu bekerja dalam kita, saudara, baik kemauan maupun pekerjaan. Kemauan apa? Kalau saudara itu tiba-tiba punya kerinduan atau dorongan, itu dari Roh Kudus. Ya, Tuhan menggerakkan Anda. Itu bisa jadi itu suara Roh Kudus. Bentuknya mungkin bukan kalimat, tapi itu tuntunan Tuhan, walaupun bentuknya bukan suara. Saudara, di tahun depan saya rindu jemaat Gereja Mawar Syaron. Saudara semakin kenal, semakin peka dengan suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus bicara, menuntun umatnya melalui apa? Melalui suara yang Tuhan berikan melalui Roh Kudusnya yang Dia tempatkan dalam diri kita. Ada amin, saudara? Ya, yang terakhir, saudara. Yang terakhir, Tuhan menuntun umatnya melalui mimpi. Mari kita lihat Matius 1 ayat 18-23 masih di kisah Natal, saudara. Matius 1 ayat 18-23, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi ada tuntunan. Gitu ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya, garis bawahi hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, Tuhan itu bisa bicara juga lewat mimpi. Kita lihat satu ayat lagi ya, Ayub 33 ayat 14 sampai 16. Ayub 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara. Allah berbicara dengan satu dua cara. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang tidur, nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ayat ini secara spesifik berkata bahwa Tuhan itu bisa membuka telinga kita dan berbicara dalam kehidupan kita melalui mimpi. Kalau Anda pelajari di Alkitab, sudah di Perjanjian Lama, di Kejadian 15, di kitab Kejadian ada Abimelek dan Abraham, Kejadian 20, ya. Kita bisa melihat bagaimana Abimelek bermimpi, mendapatkan mimpi. Ya, lalu kita bisa melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Ishak di malam hari di Beersheba. Lalu Yakub juga bermimpi di Betel melihat Tuhan. Ya, Yakub beroleh strategi memperoleh kekayaan melalui mimpi. Ya, dalam mimpi Laban diperingatkan Tuhan. Lalu Yusuf mengalami 2 mimpi. Gitu ya. Saudara, di Perjanjian Baru kita juga melihat bagaimana Tuhan juga berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Ternyata Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Namun ingat, saudara, mimpi yang kita dapatkan itu selalu harus selaras dengan firman Tuhan dan selalu meneguhkan apa yang firman katakan. Makanya dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kenapa kok saya taruh di poin terakhir, saudara? Karena memang gak semua mimpi dari Tuhan. Bisa mimpi itu karena bunga tidur. Anda kebanyakan nonton film, lalu Anda mimpi film tersebut. Anda stres kerja, lalu malam Anda kepikiran gitu ya, lalu waktu Anda tidur, itu jadi bunga tidur Anda. Ya gak semua mimpi dari Tuhan, bisa jadi bunga tidur. Bisa juga mimpi dari setan. Tapi juga saudara gak bisa dipungkiri bahwa Tuhan itu bisa bekerja dengan aktif, berbicara kepada kita lewat mimpi. Kenapa kok lewat mimpi? Karena apa? Karena waktu kita tidur, tubuh kita tidur, jiwa kita, pikiran kita beristirahat, tapi roh kita tetap apa saudara? Roh kita ini tetap terjaga. Roh kita ini tetap apa ya? Roh kita ini gak tidur. Makanya seringkali kita ini bisa terbuka kepada perkara supranatural di dalam mimpi. Nah, masalahnya setan itu juga bisa memberikan mimpi. Makanya perlu kita berdoa sebelum tidur. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana Pastor Fuji cara membedakan ini mimpi dari Tuhan atau bukan? Ya, biasanya mimpi dari Tuhan itu akan meneguhkan apa yang saudara dapat dari firman Allah. Mimpi dari Tuhan itu akan bersifat apa? Membangun dan menasihati Anda. Dan biasanya ketika Anda bangun, mimpi itu akan Anda ingat. Kalau bunga tidur Anda akan lupa. Ya, dan bedanya apa dengan setan? Kalau mimpi dari setan biasanya apa? Mendatangkan ketakutan, intimidasi. Jadi kalau Anda mimpi sesuatu lalu Anda ketakutan, nanti ada terjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan Anda, ya bisa dipastikan itu tolak aja. Apalagi kalau Anda mimpi sesuatu yang tidak kudus, mimpi sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, saudara, itu bisa dipastikan tangking aja dalam nama Yesus. Kalau itu mendatangkan kegalauan dan sebagainya. Tapi kalau ada pesan-pesan tertentu, mimpi itu bisa, ketika Anda mendapatkan mimpi itu, hati Anda jadi besar, Anda dikuatkan, seperti ada yang membara di sini. Seperti kayak lalu Anda begitu bangun tidur, Anda itu ingat akan mimpi itu. Saudara, Anda bisa catat itu.
Jangan buru-buru ditengking, ini bukan dari Tuhan. Ya, Anda bisa catat lalu Anda doakan. Gitu ya. Namun begitu, jangan hanya hidup dari mimpi ke mimpi, lalu mimpi aneh-aneh yang Anda anggap dari Tuhan. Tidak. Yang saya mau katakan adalah Tuhan itu bisa bicara lewat mimpi. Nah, kita orang percaya, kita juga bisa berdoa, Tuhan ketika aku tidur, Tuhan nyatakan kehendak-Mu, nyatakan suara-Mu. Berikan aku mimpi yang daripadamu, supaya Tuhan Engkau menuntun aku. Nah, seringkali apa yang Tuhan nyatakan itu akan diteguhkan lewat firman Tuhan, lewat keadaan dan sebagainya, kalau itu dari Tuhan. Dan itu akan membangun hidup Anda, ya, menjaga kehidupan Anda, memberikan damai sejahtera, bukan menakut-nakuti Anda. Saudara, dengan cara demikian, saudara, hidup Anda itu akan kaya dengan tuntunan Tuhan. Tuhan menuntun umatnya lewat keadaan, melalui keadaan. Tuhan menuntun umatnya melalui utusannya, melalui khotbah hari Minggu, melalui nasihat gembala, firman Tuhan yang disampaikan oleh pemimpin rohani. Gitu ya. Yang ketiga, Tuhan menuntun umatnya melalui firman tertulis. Yang keempat, Tuhan menuntun umatnya melalui suara Roh Kudus. Satu kali, saudara, firman Tuhan ngomong, di zaman Imam Eli itu penglihatan jarang dan firman Tuhan jarang. Loh, kok bisa? Firman Tuhan jarang itu maksudnya apa? Kan ada Alkitab. Ada hukum Taurat. Mereka udah punya hukum Taurat. Kenapa kok dikatakan firman Tuhan jarang? Maksudnya apa? Jarang ada suara Tuhan. Mereka punya firman tertulis, tapi suara Tuhan, pernyataan Tuhan, dan penglihatan sangat jarang. Nah, ternyata Tuhan menyediakan jenis tuntunan yang keempat, yaitu Tuhan bisa berbicara melalui suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Memberikan tuntunan yang spesifik dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, di waktu kita istirahat, Tuhan juga bisa membuka telinga kita dan berbicara dalam kehidupan kita melalui mimpi. Perlu diuji, tapi itu biasanya kalau dari Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan bersifat menguatkan, meneguhkan apa yang memang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan Anda. Kita tutup Alkitab kita, mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Katakan sama-sama, tanpa Roh-Mu. Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap
Lebih lagi katakan peganglah, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Mari letakkan tangan di dada, katakan peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Naikkan ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Tak dapat jalan sendiri Tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Berapa banyak di antara Anda yang mau berdoa, Tuhan tuntun langkahku. Di masa-masa Natal ini, di perayaan Natal ini, saudara, Anda mau datang di hadapan Tuhan. Dan Anda berkata, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa tuntunan Tuhan. Aku mau terbuka kepada bimbingan dan tuntunan Tuhan. Tuntun aku ya Tuhan. Kalau Anda mau berdoa, silakan letakkan tangan di dada. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa di sorga, tuntun hidupku. Tuhan, mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun baru, aku tidak bisa jalan sendiri. Aku tidak bisa andalkan kekuatan dan pemikiranku sendiri. Aku butuh tuntunan Tuhan. Tuhan, aku terbuka untuk tuntunan Tuhan di dalam segala keadaan. Tuntun aku ya Tuhan, lewat keadaan dan situasi. Tuhan, tuntun aku lewat utusan-utusan-Mu. Lewat pesan firman, lewat khotbah hari Minggu, lewat nasihat gembala, nasihat pemimpin rohani. Tuntun aku ya Tuhan. Tuhan, tuntun aku lewat kebenaran dan prinsip Alkitab. Tuhan, aku rindu, aku akan menggali firman. Tahun depan ini, aku rindu semakin rajin menggali dan belajar kebenaran firman. Supaya Tuhan, Kau bisa tuntun aku lewat prinsip-prinsip tersebut. Prinsip firman dan kebenaran. Dan aku terbuka untuk suara Roh Kudus. Kesaksian Roh Kudus dalam batinku. Suara Roh Kudus, aku rindu semakin peka dan mengenal suara-Mu. Karena Tuhan, kami ini gak bisa menentukan ke kanan atau ke kiri kadangkala. Ada banyak situasi di mana aku membutuhkan tuntunan yang spesifik. Berbicara dalam kehidupanku. Dan Tuhan, aku terbuka dikala aku istirahat. Berbicaralah melalui mimpi. Teguhkan apa yang memang menjadi rencana-Mu. Berbicara Roh Kudus. Buat menjadi sebuah tuntunan dalam kehidupan ini. Sehingga ketika aku tertidur, beristirahat, rohku masih terbuka kepada Roh Allah. Sehingga Kau bisa memberikanku tuntunan melalui mimpi. Dalam nama Yesus, ini doaku ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari arahkan tanganmu ke atas. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu.
Biar ini menjadi pesan Natal bagi seluruh umat-Mu dan bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan, tuntun umat-Mu. Kau dengar doa mereka. Tuhan, biar pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, tuntunan rohani, itu semakin nyata dalam kehidupan masing-masing pribadi. Kami adalah domba-domba-Mu ya Tuhan. Mereka adalah domba-domba-Mu. Engkau adalah gembala yang baik. Berbicaralah, tuntun mereka secara spesifik ya Tuhan. Melalui keadaan, melalui utusan-utusan-Mu. Melalui prinsip kebenaran firman Allah. Firman yang tertulis di Alkitab. Melalui suara dan pernyataan Roh Kudus. Dan melalui mimpi. Dan biar kehidupan jemaat semakin kaya dengan tuntunan Tuhan. Supaya mereka menggenapi rencana-Mu. Supaya mereka berhasil masuk dalam rencana-Mu. Supaya mereka tidak gagal dan tidak mengalami kecelakaan. Sebab itu bukan rencana-Mu. Rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk jemaat-Mu. Mari jemaat sekali lagi angkat tanganmu, terimalah berkat terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menuntunmu setiap saat. Terimalah semua berkat ini, di dalam nama Yesus aku lepaskan, semua yang diberkati katakan, Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.